Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Gejolak harga pangan rugikan petani, peternak, dan konsumen. Doni Salmanan divonis 4 tahun penjara karena terlibat penipuan investasi. Desember 2022, ledakan bom bunuh diri terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung. Tahun 2022 warga Jawa Barat juga dihebohkan dengan sejumlah peristiwa yang menguras emosi, bahkan air mata. Pada awal Agustus, warga dihebohkan dengan informasi adanya timbunan 3 ton beras bantuan sosial dari Presiden dikubur di lahan kosong di kawasan Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok. Inilah lahan kosong di Sukmajaya, Kota Depok, tempat ditemukannya beras bansos dari Presiden yang ditimbun karena dinyatakan rusak akibat kehujanan. Sejak dibongkar oleh pemilik lahan dan adanya penyelidikan polisi, lahan tersebut dibiarkan terbuka. Bau tak sedap menyebar sehingga dikeluhkan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Kita beralih ke informasi lain, Crazy Rich asal Kabupaten Bandung, Doni Salmanan, menjalani sidang perdana kasus penipuan investasi opsi biner aplikasi Quotex dengan kerugian miliaran rupiah. Doni dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Doni Salmanan akhirnya divonis 4 tahun penjara. Sidang perdana kasus penipuan investasi opsi biner aplikasi Quotex dengan terdakwa Doni Salmanan digelar di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Sidang digelar secara online karena masih harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan. Sementara terdakwa Doni juga mengaku sedang sakit. Doni yang tampil pelontos mengikuti persidangan dari rutan Jelekong. Dalam dakwaannya, jaksa menjerat Doni dengan pasal berlapis, yaitu penipuan pencucian uang dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ya, sejumlah peristiwa kriminal juga mewarnai sepanjang tahun 2022. Di Kabupaten Subang, setahun berlalu kasus pembunuhan ibu dan anak belum juga terungkap. Polisi membuka garis polisi di rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Pelepasan garis polisi disaksikan langsung oleh Yosep, suami sekaligus ayah korban pembunuhan ibu dan anak beserta kuasa hukumnya. Polisi menyerahkan kunci rumah kepada Yosep sehingga rumah tersebut sudah bisa dibersihkan agar bisa kembali dihuni oleh keluarga korban. Pembunuhan ibu dan anak, Tuti alias Enung, dan anaknya Amalia Mustika Ratus terjadi 18 Agustus 2022 lalu. Mereka ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di dalam mobil di garasi rumah. Informasi lain untuk Anda, ledakan bom bunuh diri terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Di lokasi kejadian, polisi menemukan kertas dengan tulisan penolakan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Suara ledakan membuat warga yang berada di sekitar Polsek Astana Anyar, Kota Bandung panik. Ledakan terjadi pada Rabu pagi sekitar jam 8. Ledakan terjadi tepat di pintu masuk Polsek Astana Anyar, dekat sentra pelayanan kepolisian. Kerusakan terjadi pada plafon dan pintu kaca Mapolsek yang pecah. Akibat ledakan, 11 orang menjadi korban. Satu di antaranya, Aibtu Anumerta Sofian, meninggal dunia. Sedangkan 10 korban lainnya luka-luka, terdiri dari 9 polisi dan seorang warga sipil. Polisi menemukan kertas berisi tulisan penolakan terhadap KUHP.